Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih Ibu Esther? Sehat Ibu Esther? Sehat Ibu Mariati. Ibu Kesha? Sehat. Kita mau sapa anak-anak kita dulu ya. Anak-anak tetap sehat? Pasti sehat semuanya. Anak-anak kangen sekolah minggu nggak? Pasti kangen ya. Yuk anak-anak, kita mau terus sekolah minggu, kita mau terus semangat, kita harus tetap setia, dan kita juga harus tetap suka cita. Kita mau pakai yel-yel kita dulu ya. Yel-yel pagi hari ini kita mau semangat, setia, dan sukacita. Ikutin kita semua ya anak-anak. Yuk. Sekolah minggu Baptis Palembang tetap semangat, Setia, sukacita. ya, sekali lagi ya, kita harus lebih semangat lagi. Yel-yelnya, Sekolah Minggu Baptis tetap semangat, Setia, sukacita. yeay. Wah, kalian semuanya luar biasa. Pagi hari ini sudah siap sekolah minggu? Sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, kalian pasti sudah siap. Semuanya harus siap ya. Kita mau datang kepada Tuhan dulu, kita mau memuji Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan dengan satu pujian kita. Selamat pagi Bapak. Semuanya memuji Tuhan ya anak-anak ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk terima kasih kepada Tuhan kita. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita dengan segenap hati kita mau nyanyikan Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus dengan segenap hati kita dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. dialah Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, kita mau lipat tangan,
kita mau tunduk kepala dan kita akan menutup mata kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan kita pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan terus memberikan kesehatan, semangat kami untuk terus sekolah minggu. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk sekolah minggu pagi hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap guru-guru yang akan mengajar firman-Mu, Bapak Robi, Tuhan memberkati dan menyertai sehingga firman Tuhan boleh kami terima. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti sehat? Tetap setia ya, tetap ceria dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Di awal kita tadi sudah berdoa untuk firman Tuhan. Wah, tidak terasa minggu ini kita sudah berada di akhir triwulan. Sudah ada di pelajaran ke-13. Sepanjang 3 bulan kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Di pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana kita harus bersungguh-sungguh dalam memberitakan kabar baik keselamatan Yesus Kristus. Di pelajaran ini Pak Robi akan bercerita. Pak Robi akan menyampaikan sebuah kisah dari seorang anak bernama Iwan. Apakah di antara kalian ada yang namanya Iwan? Ya, Iwan. Iwan ini adalah seorang anak yang berprestasi. Dia semangat dalam belajar, dia dicintai orang tua, dia disayangi oleh teman-temannya. Karena dia sangat-sangat pandai dan dia rajin belajar. Setiap dia pulang sekolah selalu belajar, selalu mengulang kembali pelajarannya. Setiap saat dia belajar. Dalam belajar pasti kalian pun juga malas, bahkan bosan. Sama dengan Iwan. Iwan juga bosan, juga malas. Tetapi ketika Iwan merasa bosan, merasa malas, dia mengingat-ingat kembali tentang apa cita-cita dia. Apa cita-cita kalian? Pasti kalian punya cita-cita juga kan? Iwan sama. Dia memiliki cita-cita sebagai seorang dokter. Wah, jangan-jangan di antara kalian juga ada yang ingin jadi dokter, hebat. Setiap dia bosan, bahkan setiap dia mengingat akan cita-citanya, dia menjadi semangat dan giat untuk belajar. Meskipun Iwan dalam keadaannya yang kadang bosan, kadang malas, tapi dia tetap gigih, dia tetap tekun, bahkan dia berusaha dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Sebab itulah dia menjadi anak yang berprestasi. Ada usaha, ada hasil yang akan dicapai. Dari cerita Iwan ini kita bisa kaitkan dengan pelajaran kita hari ini. Sama, saat kita mau memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, ada usaha dan kerja keras juga yang patut kita lakukan. Sama seperti 3 orang, yaitu ada Paulus, ada Silas, dan ada Timotius. Dalam memberitakan Injil, saat itu mereka di kota Filipi, mereka mendapat banyak sekali tekanan. Mungkin di saat itu juga mereka sedang merasa bosan atau merasa lelah, bahkan merasa sedih. Tetapi ketika mereka giat belajar, ketika dia giat untuk berdoa dan melakukan pelayanan, Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke kota Tesalonika. Di Tesalonika, wah, banyak sekali sukacita yang terjadi. Bahkan Paulus, Silas, dan Timotius bisa
memberitakan Injil, bahkan banyak orang memberitakan Injil ke banyak sekali orang. Itu yang terjadi. Meskipun dalam pemberitaan Injil, Paulus, Silas, dan Timotius mendapat kesusahan saat waktu itu, dia tetap sungguh-sungguh, dia tetap giat belajar, dia tetap giat untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa? Mereka berhasil. Banyak sekali jiwa-jiwa yang diselamatkan. Paulus, Silas, dan Timotius ini adalah teladan yang baik yang patut kita teladani dan kita contoh. Mungkin kalian ketika menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman, kepada keluarga, kepada sanak teman-teman kalian semuanya, pasti kadang merasa takut. Tenang, kalau kalian mau berusaha, kalian mau giat dan sungguh-sungguh memberitakan firman, pasti Tuhan akan memberikan keberanian. Pasti Tuhan akan memberikan sukacita dan semangat untuk kita memberitakan Injil di waktu yang akan datang. Untuk itu, pada pagi hari ini dari cerita Iwan, bahkan dari cerita Alkitab Rasul Paulus, ada Silas dan Timotius, Pak Robi mengajak kalian untuk kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Kalian pasti sudah menerima kebaikan Tuhan kan? Dari kebaikan-kebaikan Tuhan itu kalian harus menceritakan kepada keluarga kalian, kepada teman kalian, kepada tetangga-tetangga kalian. Dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Pak Robi mengajak kalian untuk berkomitmen, untuk giat belajar, untuk giat melakukan pemberitaan firman ini. Dengan sungguh-sungguh, jangan lupa Pak Robi pun juga mengajak kalian untuk meminta keberanian dari Tuhan supaya kalian semua berani untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Untuk itu, kalian harus senantiasa mengingat firman Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan untuk kalian dapat menceritakan kepada teman-teman kalian semuanya. Pagi ini untuk merespon firman Tuhan, kita akan bersama-sama menghafal ayat firman Tuhan. Ada Bu Esther, ada Ibu Mariati. Kalian supaya lebih hafal, kita akan melakukannya dengan gerakan. Kalian mengikuti gerakan Bu Esther dan Ibu Mariati. Ini adalah ayat hafalannya. Kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2c. Sekali lagi. Kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2c. Ya, kalian harus mencoba di rumah. Bapak, Ibu, Papa, Mama, tolong ajarin anak-anaknya. Adik-adik semua harus mencoba dan harus hafal. Minggu depan, minggu yang akan datang, kalian pasti akan sudah bisa menyelesaikan ayat hafalannya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk cerita yang sudah kita dengar. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh diingatkan kembali untuk kami terus berusaha mengabarkan Injil bagaimanapun keadaan kami Tuhan. Kami harus giat, kami harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Kami memohon untuk keberanian dari Roh Kudus supaya kami dapat memberitakan firman, memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami, bahkan kesehatan kami, orang tua kami, gereja kami, bangsa kami, bahkan semuanya yang ada pada kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Hai anak-anak, walaupun sekolah minggu di rumah, kalian harus tetap semangat ya.
Ayo Ibu Kesha ajak anak-anak yang di rumah untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Ikuti gerakan kami ya. Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum paling manis. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kudaki-daki, lebih semangat. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum paling manis. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, anak-anak, kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan.
Dan hari ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap sekolah minggu ya, jam 8 pagi. Jadi tetap semangat, Berdoa, Baca Alkitab. dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.